Selamat datang kembali di channel Yuda Media. Hari di segmen Buzzer RP React Politik. Kali ini saya pengen mereaksi nih, atau lebih tepatnya bertanya sih bagaimana reaksi PDIP setelah kemarin di Rakernas PAN Prabowo itu menyebutkan, kalau saya catat 3 hal ya. Yang pertama adalah dia menyebutkan bahwa Soekarno itu bukan milik satu partai, tapi Soekarno itu adalah Presiden Indonesia yang pertama. Jadi Soekarno adalah milik bangsa Indonesia. Yang kedua, kalimat yang agak nyelekit juga dari Prabowo di Rakernas PAN kemarin adalah di Rakernas PAN di depan semua orang, Prabowo mengatakan kalau mau diajak masuk, kalau nggak mau diajak jangan ganggu, ya kan? Jangan ganggu begitu. Dan yang ketiga yang paling nyelekit adalah secara spesifik ke Prabowo itu menceritakan bahwa sepertinya saya itu didorong oleh kekuatan-kekuatan besar dari presiden-presiden yang lalu begitu. Dan yang pertama kali disebut adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan kalimatnya adalah, udah buka aja lah, saya itu didukung oleh Presiden Joko Widodo. Nah kalau mau nyambungin lagi adalah gimana rencana Prabowo untuk rekonsiliasi bertemu dengan Megawati Soekarno Putri nih. Satu-satunya yang masih belum bisa ditemui sama Prabowo, ya kan. Jadi apakah dengan kalimat-kalimat ini seperti mau bilang kayaknya sih Megawati susah ditemuin, ya udahlah tinggal aja gitu, atau gimana nih? Iya, kalau soal pertemuan, tadi saya sepakat dengan Andre, pada waktunya itu akan terjadi karena tidak ada barrier psikologis, politis, ya, atau barrier-barrier lain yang bisa menghalangi atau membuat tidak mungkin Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Oke. Tapi soal kapan waktunya, kan tentu masing-masing punya hitungan sendiri, ya. Hmm. Misalnya kami selama beberapa waktu ini masih baru selesai dengan urusan legal konstitusional di MK, ini berproses di PT UN kan gitu ya. Hmm. Tim pemenangan juga baru kemarin dibubarkan kan seperti itu. Lalu partai sudah masuk pada agenda-agenda konsolidasi pasca pemilu. Kita kumpulkan semua anggota dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Kita ketemu dengan kepala-kepala daerah dari seluruh Indonesia. Eh. Nanti tanggal 24 sampai 26 kita mengadakan Rakernas. Hmm. Jadi terus kita berputar. Kita punya kesibukan tersendiri dalam konteks kepartaian dan juga kebangsaan gitu. Hmm. Nah, kalau urusan dengan pemerintahan yang baru, saya kira kan waktu juga masih sangat panjang ya, masih Oktober gitu ya, masih beberapa bulan. Nah, kami sebagai partai yang baru selesai melakukan pemilu dan pilpres, ini kan juga selain butuh evaluasi, butuh juga kami untuk segera berkonsolidasi dalam rangka pilkada. Oke. Jadi itu proses yang nggak mudah karena kalau sekedar pertemuan pribadi Pak Pak Prabowo? Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira kan itu anytime bisa dilakukan. Oke. Tapi kan orang tentu berharap pertemuan ini adalah dalam konteks politik tentunya, dalam Oke. konteks pemerintahan gitu ya. Oke. Nah, di PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum pernah sekalipun membahas masalah itu. Hmm. Jadi kan nggak bisa ujuk-ujuk juga ini kan, Oke. gitu loh. Jadi saya Oke. kira nanti pada saatnya, apakah itu pasca pasca Rakernas atau sebelum Oktober atau setelah Oktober, kami pastikan bahwa PDI Perjuangan akan selalu berjuang bersama pemerintah manapun, Oke. tetapi memang posisinya yang bisa jadi ya, dan itu belum diputuskan juga. Oke. Jadi saya kira nggak usah terlalu khawatir atau dipertentangkan soal pertemuan Ibu Mega Oke. dengan Pak Prabowo, Baik. kaitannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi soon will be history gitu loh. Wow. Jadi Oke. nggak usah dikait-kaitkan lagi apa Sudah kami kan? tangkap. Oke, sudah kami. Oke, Pak Jokowi itu tinggal sejarah gitu. Jadi kalau misalkan soal Megawati dan Prabowo itu gampang aja lah, kapan aja bisa ketemu gitu. Asal waktunya udah tepat, karena masing-masing kan masih sibuk nih. Jokowi lagi. Megawati kan sedang mau prepare Rakernas nanti ya, 24, 26. Prabowo pastinya lagi mikir siapa akan jadiin menteri dan juga nyusun kabinet gitu. Gampang lah ketemu. Tapi ya udahlah, nggak usah bahas Jokowi gitu. Kalimat ini seperti menyiratkan bahwa
PDIP tuh nggak apa-apa ketemuan sama Prabowo asal nggak ada Jokowinya gitu. Sepertinya sih begitu kalau saya lihat ya. Kalau teks dan konteks urutan semua kejadian, saya kira wajar saja kalau ada orang yang berspekulasi seperti itu. Itu kan nggak terhindarkan. Maka sebenarnya saya sangat berharap kepada Presiden elek kita, Pak Prabowo Subianto, mungkin sebaiknya apa namanya mengurangi, karena kan beliau saya dengar begitu berapi-api bagaimana membangun kerukunan, kerjasama, kolaborasi. Nah, kalau muncul kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian justru kan kontraproduktif. Jadi misalnya menurut saya, ya Pak Prabowo itu utang penjelasan apa yang dimaksud dengan mengganggu itu kan, itu beliau pribadi menurut saya sebagai presiden terpilih harus menjelaskan itu karena ini kan menjadi kekhawatiran sebagian pihak. Apakah ini artinya ke depan akan tidak boleh ada yang namanya sifat kritis, protes, ketidaksetujuan gitu ya. Ini kan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil dan itu ke kami banyak sekali masukan. Nah, mungkin kalau saya pribadi masih berpikir positif, mungkin saya kaitkan katakanlah dengan menjaga kekayaan alam kita, bla bla bla. Bisa jadi yang dimaksud Pak Prabowo adalah para penikmat kekayaan alam, mereka yang suka impor-impor, mereka yang suka menggarong ke apa namanya APBN. Kalau ke sana arahnya ya oke gitu. Tetapi ketika kemudian dikaitkan dengan tidak mau kerjasama, nonton pinggir jalan gitu ya, jangan mengganggu. Ini kan tafsir orang berpotensi untuk menjadi sangat negatif. Itu tafsir Saya orang. kira Kalau dari PDIP nangkapnya juga sama. kalau kami belum pernah membicarakan secara resmi, tetapi kami tidak ingin suuzon lah, tidak ingin apa namanya langsung memvonis negatif. Nanti kita mungkin bisa diskusi dengan kawan-kawan Gerindra. Hmm. Tetapi yang paling baik menurut saya Pak Prabowo memang harus menjelaskan makna. Karena kalau Andre saja yang ngomong ini kalau menurut saya kurang kuat. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat urgent. Apa itu yang dimaksud dengan mengganggu gitu ya? Hmm. Ini kan apakah itu sifatnya warning, apakah himbauan gitu kan? Ini orang jadi multitafsir. Oke. Itu menurut saya sangat penting. Lalu yang kedua soal klaim terhadap Bung Karno. Ini justru kita bangga ini disinggung ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita merasa selama sejak Orde Baru kan ajaran-ajaran paham, Oke. lalu kemudian jasa perjuangan Bung Karno itu kan dilakukan proses desoekarnoisasi oleh Orde Baik. Baru. Mhm. Ketika ada partai lain merasa bahwa Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, sejarahnya dan paham-paham serta ajarannya termasuk Marxisme, kami Oke. bangga karena memang betul. Oke. Bung Karno bukan hanya milik bangsa, Bung Karno itu milik dunia. Oke. Dengan kasih Asia Afrikanya, gerakan Mhm. non-bloknya, dengan dukungan terhadap negara-negara Arab Afrika untuk merdeka, saya kira Bung Karno itu milik dunia dan kami selama ini memang sendirian. Tidak pernah kami Oke. mengklaim, bahkan Baik. Pancasila aja kita selalu menyebut Bung Oke. Karno adalah penggali. Gitu loh. Oke. Jadi PDI Perjuangan juga tidak pernah merasa melakukan klaim Mhm. tunggal terhadap Bung Karno. Oke. Malu-malu ya, mau bilang tersinggung tuh gimana? Ya, jadi kalimatnya adalah saya tidak tersinggung atau kami tidak tersinggung dan bahkan bersyukur dengan diutarakannya bahwa Soekarno itu adalah milik bangsa gitu. Dan ketika itu diakui oleh banyak orang maka ya bagus gitu. Tapi sebenarnya Pak Prabowo utang penjelasan. Kami penasaran juga yang disebut mengganggu itu siapa kan begitu. Jadi mau tersinggung tuh kok ya nggak spesifik nyebut kami gitu. Nah, begini Stifal, kalau kita mendengar sebenarnya tidak ada masalah ya. Bahkan saya baca pernyataan Pak Ahmad Basara, Pak Said Abdullah, itu pimpinan PDI Perjuangan itu memberikan hal yang positif ya. Bahwa memang kita harus akui Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah presiden pertama kita, tokoh proklamator kita, pahlawan nasional kita, dan orang yang sangat-sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia. Sehingga pastinya memang Bung Karno milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak ada masalah dengan pernyataan Pak Prabowo, dan saya baca pernyataan elit PDI Perjuangan juga tidak ada masalah. Saya bingung nih,
Tifal tiba-tiba bikin acara beginian gitu loh. Karena ada yang menanggapi Lalu bahwa juga jangan-jangan tadi, lagi menjurus ke PDIP karena kan afiliasinya Nah, terang itu ke Bung tuh, Karno gitu, Bang. tuh satu. Nah, Yang kedua tadi, pernyataan Mas Ganjar tadi video yang ditayangkan itu juga sangat bagus ya. Perlu kita apresiasi. Mas Ganjar sudah menerangkan dari A sampai Z itu tadi. Bagaimana peran pemerintah, peran yang di luar pemerintah, dan peran yang berada dalam pemerintah itu juga sangat bagus pernyataan Mas Ganjar yang tadi disampaikan. Bang Habibur Rahman juga sangat baik. Jadi memang Tifa, saya rasa setelah kontestasi yang panas ini, kita saatnya saling bekerja sama, menenangkan perasaan, ya bersatu padu untuk membangun Indonesia. Apakah nanti posisi ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, dua-duanya punya peran yang penting, yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita. Ini yang paling penting. Dan terus terang, saya ingin sampaikan, kerjasama Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan sama Bang Deddy Sitorus yang ganteng itu hubungannya sangat baik. Di parlemen kami sangat harmonis, ya. Meskipun kami dalam kontestasi pilpres berbeda pilihan, bertarung di pileg juga. Coba tanya Bang Deddy itu. Kerjasama kami di parlemen, PDI Perjuangan dengan Gerindra sangat baik. Komunikasi pimpinan PDI, Mbak Puan Maharani dan pimpinan Gerindra, Bang Sufmi Dasko juga sangat baik dan harmonis. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau Kompas, saya ingin sampaikan, mari kita bikin acara yang sejuk-sejuk gitu loh. Masa nggak suka lihat orang harmonis gitu loh. Gitu loh. Kalau gitu saya coba ke Bang Deddy. Bang Deddy. Oke, itu dia. Kalau dari Andre Rosiade juga menanggapi nih, sebenarnya teman-teman dari PDIP kemarin-kemarin setelah Pak Prabowo mengatakan hal itu, komennya di media itu tenang-tenang aja gitu. Jadi seperti Ahmad Basara, Deddy Sitorus ya kan, itu mengatakan oh nggak apa-apa. Kami tidak tersinggung begitu. Kami tidak tersinggung. Jadi aman ya Bang ya, aman ya, nggak ada yang tersinggung ya, aman dong. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muzani ya, Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra, bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega tentu insya Allah akan bertemu. Nah, tinggal soal momen dan waktunya kapan ya. Tentu Pak Prabowo dan Bu Mega yang lebih memahami pas ya. Apalagi kita hormati ya, Bang Deddy Sitorus ini PDI Perjuangan punya agenda partai yang akan diselesaikan, ada rakernas dan lain-lain. Tentu kita menunggu dulu proses yang berjalan di internal PDI Perjuangan. Nanti pada saat yang tepat setelah rakernas, insya Allah tentu akan ada pertemuan. Ya, Indonesia ini negara besar, seluruh pimpinannya semuanya negarawan ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dan harmonis. Keluarga Pak Prabowo juga dekat dengan keluarga Bu Mega. Tinggal tunggu saja lah waktu momentum yang pas. Jadi kalau dibilang ada deadlock, makanya kemudian Pak Prabowo nyinggung itu di acaranya PAN, itu nggak benar ya? Atau gimana tuh? Nggak ada deadlock, komunikasi kami sangat baik. Sekali lagi, kerjasama kami di parlemen sangat baik. Jadi kerjasama di parlemen itu bisa berjalan dengan baik, tentu menunjukkan hubungan yang sangat baik. Nggak mungkin PDI Perjuangan duduk bareng dengan Gerindra, melaksanakan agenda-agenda kenegaraan dan pemerintahan serta kerjasama di legislatif, itu bisa berjalan dengan lancar kalau hubungannya nggak baik. Hubungannya saya pastikan dengan baik, sangat-sangat baik gitu. Gitu loh. Oke, itu dia ya. Jadi masing-masing coba untuk meleram gitu. Pak Prabowo kemarin dengan tegas mengatakan bahwa kalau tidak mau diajak jangan ganggu gitu. Mungkin Pak Luhut juga jangan ajak orang toksik kan begitu, ya kan. Tapi kemudian dari kubu PDIP-nya sendiri juga tidak bisa menahan gitu. Menahan dalam arti penasaran juga nih, siapa nih Pak Prabowo tuh utang penjelasan, tolong dijelaskan gitu. Jangan diwakil-wakilin. Jangan ke Andre Rosiade yang menjelaskan, Pak Prabowo sendiri nih. Jadi penasaran kan, udah ngaku aja. Tapi yang terakhir banget, Deddy Sitorus tuh mengatakan kalau misalkan Megawati dengan Pak Prabowo itu gampang lah ketemu, asal nggak ada Jokowinya. Karena Jokowi itu tinggal sejarah. Kalau kata kalian gimana nih? Jokowi tinggal sejarah? Coba komen di bawah. Segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Ciao.